Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi kelas 7. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan masih berkaitan dengan menggambar. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Hari ini kita akan membahas tentang motif dalam ragam hias. Nah, sebelum itu memang akan menjelaskan sedikit tentang ragam hias. Jadi ragam hias itu bisa diterapkan pada media 2 dimensi atau 3 dimensi sebagai salah satu karya seni rupa. Jadi ragam hias itu merupakan salah satu dari bentuk karya seni rupa. Ragam hias diambil dari berbagai bentuk seperti bentuk flora atau tumbuhan, fauna atau hewan, figuratif atau manusia, dan bentuk geometris. Yang pertama, ragam hias flora atau tumbuhan. Flora sebagai sumber objek motif ragam hias dapat kita jumpai hampir di seluruh pulau yang ada di Indonesia. Ragam hias flora adalah susunan pola hias yang menggunakan motif hias dengan bentuk dasar flora atau tumbuh-tumbuhan. Tentu yang digayakan dan diformasi, namun tidak meninggalkan bentuk aslinya. Jadi, ragam hias flora menjadikan tumbuhan sebagai objek dasarnya. Jenis flora atau tumbuhan yang dijadikan sebagai dasar motif hias tidak terbatas pada bentuk atau bagian pada jenis tumbuhan tertentu. Bagian tumbuhan yang diambil sebagai dasar motif bisa berupa akar, batang, daun, buah, bunga, atau bijinya. Ragam hias dengan motif flora mudah dijumpai dalam beragam barang-barang seni seperti batik, ukiran, keramik, bordir, dan lain-lain. Jadi dari sini kan kita sudah bisa melihat perbedaan dari menggambar flora biasa dengan menggambar ragam hias flora. Jadi kalau menggambar flora biasa, kita akan menjadikan flora atau tumbuhan atau lebih tepatnya bunga sebagai objek dasar dari akar sampai kelopaknya. Jadi sedetail mungkin sama persis dengan objek gambar yang kita pilih. Sedangkan ragam hias flora, kita itu hanya mengambil satu sampel. Contohnya daunnya. Nah, dari daun flora ini kita bisa mengkreasikan semua imajinasi kita ke dalam gambar tersebut. Nah, tapi kita juga tidak boleh terlalu mengubah bentuk daunnya supaya apa? Tidak menghilangkan ragam hias flora itu sendiri. Nah, dari sini apa kalian sudah paham? Kalau belum paham, kalian bisa menanyakannya langsung di grup. Yang kedua, ragam hias fauna atau hewan. Ragam hias fauna adalah susunan pola hias menggunakan motif hias dengan bentuk dasar fauna atau binatang. Tentu yang digayakan dan dideformasi, namun tidak meninggalkan bentuk aslinya. Nah, seperti hanya dengan ragam hias flora, ragam hias fauna juga mengalami perubahan atau modifikasi dalam bentuknya. Penggunaan motif hias dengan bentuk dasar fauna sebagian besar berupa deformasi dan hanya mengambil bagian tertentu. Jarang sekali menampilkan bentuk asli secara utuh. Tetapi hasil deformasi tersebut tidak meninggalkan ciri fisik dari bentuk aslinya. Nah, ragam hias dapat dijumpai pada hasil karya batik, ukiran, sulaman, anyaman, tenun, dan kain bordir. Ragam hias motif fauna dapat dijadikan sarana untuk memperkenalkan kearifan lokal daerah tertentu yang ada di Indonesia. Seperti contohnya burung cendrawasih di Papua, komodo di Nusa Tenggara Timur, dan gajah di Lampung. Selanjutnya ragam hias figuratif. Bentuk ragam hias figuratif berupa objek manusia yang digambar disertai penggayaan bentuk. Seniman akan meniru bentuk tubuh manusia mulai dari kepala hingga kakinya, lalu membuat tiruan manusia tersebut dalam gaya tertentu.
Seniman juga menambahkan motif-motif lain seperti flora untuk meningkatkan keindahannya. Ragam hias figuratif bisa berbentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Dalam bentuk 2 dimensi misalnya pada lukisan atau gambar dengan menggunakan software. Bentuk 3 dimensi dari ragam hias figuratif bisa berupa patung atau topeng. Jadi intinya objek dasar ragam hias figuratif adalah manusia. Kemudian dimotif sedemikian rupa menjadi bentuk ragam hias. Yang terakhir adalah motif ragam hias geometris. Ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk dasar geometris seperti lingkaran, segitiga, segi empat, segi lima, belah ketupat, dan bentuk bebas lainnya. Motif bentuk geometris dapat dibuat dengan cara menggunakan bentuk-bentuk geometris ke dalam satu motif ragam hias. Jadi, motif hias geometris adalah motif abstrak yang berupa bentuk-bentuk dasar. Nah, dari sini kita bisa mengetahui perbedaan menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan menggambar ragam hias flora, fauna, figuratif, dan geometris. Menggambar flora, fauna, dan alam benda berarti kita menjadikan flora, fauna, dan alam benda itu sebagai objek. Kita gambar semirip mungkin dengan objek yang kita pilih. Sedangkan menggambar motif ragam hias berarti kita menggambar salah satu atau memodif gambar yang kita pilih. Contohnya kita menggambar flora, kita hanya memerlukan satu bagian flora seperti kelopaknya. Dari kelopaknya kita modif sedemikian rupa sampai menjadi ragam hias yang kita inginkan. Nah, dari sini apakah ada yang masih belum mengerti? Jika masih ada yang belum paham dengan penjelasan hari ini, kalian bisa menanyakannya di grup. Nanti kita akan membahas bersama. Untuk tugas hari ini kita akan menggambar atau membuat ragam hias. Untuk temanya bebas, kalian bisa menggambar ragam hias flora, fauna, figuratif, atau geometris. Jika kalian kesulitan untuk menggambar ragam hias, kalian bisa melihat contohnya di LKS halaman 17. Di situ ada latihan menggambar ragam hias. Tugas akan Mem tunggu sampai pukul 19.00 atau jam 7 malam. Seperti biasa, presensi akan Mem ambil dari penyelesaian tugas kalian. Apabila kalian mengirim tugas lebih dari waktu yang sudah Mem tentukan, maka Mem anggap kalian hari ini tidak mengikuti pelajaran seni budaya. Tetapi tugas yang kalian kirim ke Mem akan Mem terima dan akan Mem nilai. Sekian dari Mem, mudah-mudahan apa yang Mem sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, amin. Mem juga ingin meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan atau pengucapan maupun pelafalan saat menjelaskan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.